Bajingan sialan. Madela. Aduh. ITU. Hari ini panas sekali ya. Aku mau membunuhmu. Pakwa, tenang, harus tenang. Di tahun paling miskin itu, aku terima satu pekerjaan. Majikan bilang, bantuin dia menghajar mantan pacar bajingannya. Ternyata, kue yang dilempar salah orang, celana yang dicabut salah kaki. Terakhir malah, tidur sama orang yang salah. Ini karma ya. Huo Jingmu, Grup Huo, pemimpin barunya. Ternyata di pesta ulang tahun ke-28, Deng dicabut celananya di depan umum. Gak apa-apa. Seumur hidupku, pasti gak akan ketemu dia lagi deh. Ya ampun, kau main-main denganku ya? Kok bisa ketemu dia lagi? Malah duduk di depan pintu rumahku, mau kabur aja nggak bisa. Hilalu ya, aku bukan pekerja semacam itu, Lepesan Gyu. Cuma sekali. Syaratnya terserah kamu. Kaki palsu aya. Sedang butuh uang. 50.000, boleh? Deal. Pertama kali. Jangan takut. Sayal. Aku bakal telat. Hari ini hari pertamaku masuk kerja, J. Grup Huo. Untuck opersai kaki palsu. Ayu. Masih kurang. 49.975,5 rupiah. Seberapapun buruknya aku, Jiangzi, nggak akan mengambil keuntungan dari orang lain. Bahkan ngasih kembalian 24,5. Mau menghina aku? Sayal. Malam itu. Jiangzi. Siapa yang namanya Jiangzi? Obatnya udah sampai. Wah. Ini dia. Waktu kita kuliah dulu, rajin kerja sambilan. Jiangzi si jenius itu? Kembalikan. Aduh. Kayaknya. Pertarungan tadi malam. Sengit banget ya. Lihat nih lehermu. Terus ini apa? Jangan-jangan, ini pil KB? Urusan lo apa? Kasih ke gue.
Beneran pil KB. Jiangxi, kamu tadi malam kerja sambilan lagi ya? Buat bisa masuk grup Huo. Badan aja rela dijual. Bener-bener bejat banget. Mulutmu kotor sekali. Harusnya diumpetin. Pakai sesuatu. Kamu ngapain? Jiangxi, kamu berani perlakuin aku kayak gini. Aku cebokin kamu. Lepasin Q. Lepasin aku. Allô, Pakyo. Lagi ngapain? Berhenti semua. Sayal. Kak dia. Pakuo. Perempuan ini, Jiangxi. Sering telat dan pulang cepat. Kehidupan pribadinya berantakan. Aku nasihatin dia baik-baik. Dia nggak nurut. Malah masukin obat kayak gini ke mulutku. Orang kayak dia, yang kelakuannya buruk, harus langsung dipecat. Kamu. Datang ke kantorku sebentar. Pakuo. Aduh, selesai sudah. Kali ini pasti, aku dipecat nih. Cuma tinggalkan 24,5 rupiah. Apa kamu pikir aku, Huo Jingmu, cuma segini harganya? Atau kamu sengaja menghina aku? 24,5 rupiah. Itu banyak, tahu. Udah cukup buat makan 2 kali. Coba ulangi lagi. Pakyo. Waktunya minum obat. Ambil. Aku nggak mau minum. Hahaha. Dasar anak nakal. Ini obat khusus yang nenek cariin. Yuk kamu. Kamu udah segini besarnya, masih belum punya istri. Bukan ada masalah di sana. Ya berarti orientasi seksualmu yang bermasalah. Kalau sakit ya harus diobati. Minum. Aku minum sekarang. Nek. Jangan buru-buru. Lucu ya? Nggak lucu. ITU. Pakuo. Bagaimana kalau saya bantu Bapak panaskan obatnya? Nggak usah. Perlu. Saya panaskan sekarang juga. Aduh. Pakuo. Karena kamu kelihatannya santai banget. Maka tolong pilah jagung dari nasi kotak ini untukku. Kapitalis yang cari-cari masalah. Aku lawan kamu. Pakuo. Sudah selesai dipilah. Anda bisa makan sekarang. Sekarang tiba-tiba aku nggak mau makan. Bawa pergi. Sakit apa sih? Sudah dipilahin malah nggak mau makan. Kera-kera. Kera-kera IPA? Nggak apa-apa. Maksudku, Pakuo Anda sangat baik. Pasti akan panjang umur, seperti kura-kura. Lumayan imut. Utang rumah sakit memang sudah dilunasi.
Tapi operasi kaki palsu yang cocok. Masih butuh 300.000 lagi. Z. Ayah sudah memutuskan. Kita pulang dari rumah sakit hari ini. Utang rumah sakit masih numpuk banyak. Kaki ini ibarat lubang tanpa dasar. Kita nggak usah isi lagi. Ayah, aku baru saja melunasi utang rumah sakit. Ayah tinggal di sini dengan tenang, ikut pengobatan dokter. Sudah dilunasi? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Z. Jangan-jangan uangmu ini. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Sekarang aku kerja di Grup Huo. Gajiku tinggi sekali. Kamu tinggal tenang saja di sini. Jangan pikirkan yang lain. Kalau begitu, tadi kamu. Mungkin aku cuma akhir-akhir ini terlalu sibuk. Makan tidak teratur. Sedang radang lambung usus. Minum obat nanti sembuh. Tenang saja, Ayah. Ayo, aku bantu Bapak berbaring dan istirahat. Uangnya habis untuk biaya pengobatan. Sekarang terpaksa ngemil roti kukus dulu. Pantas saja kurus sekali. Saat dipeluk pun terasa tulangnya. Ternyata setiap hari cuma makan ini. Sekretaris Jiang, Pak Huo meminta kamu ke kantornya untuk makan. Silakan. Mulai sekarang, makan siangmu akan di sini. Kenapa? Waktu itu kan makan masakanku, sampai menari-nari kegirangan. Kamu suka sekali, kan? Maka aku akan bermurah hati membiarkanmu makan di sini setiap hari. Oh ya, Grup Huo punya satu peraturan. Entah asisten Lin sudah bilang belum padamu. Orang-orang di grup ini, setiap naik 1 kilogram, akan dapat hadiah. Aku ingat. Sepertinya 50.000 per kilogram. Peraturan aneh apa ini? Tubuh adalah modal untuk bekerja. Terlalu kurus bisa memengaruhi efisiensi kerja. Ini tanggung jawab untuk perusahaan. Assistant Lin, di perusahaan kita, benar ada aturan yang manusiawi seperti ini? Aku ingat, perusahaan memang punya aturan tentang kesehatan karyawan dan kinerja. Tentu saja. Terlalu kurus juga kan kena hukuman. 5.000 per kilogram. APA? Benar. Aku ingat juga ada aturan seperti itu. Sekretaris Jiang. Sekretaris Jiang. Sekretaris Jiang, tunggu. Perusahaan membayar gaji lebih awal.
Atas persetujuan khusus Direktur Huo. Ditambah uang lembur kamu sebelumnya, totalnya 50.000. 50.000? Terima kasih, Asisten Lin. Terima kasih, Direktur Huo. Kalau begitu saya pulang dulu. Paman Wang. Apa maksud Bapak ini? Maksud APA? Kamu sudah menunggak 2 bulan sewa. Rumah ini sudah saya jual, uang jaminannya juga saya potong. Cepat bawa barang-barang rongsokanmu. Pergi sana. Paman Wang. Saya sudah dapat kerja. Tolong Bapak beri kelonggaran lagi, bisa? Kamu tidak paham omongan orang, ya? Rumahnya sudah saya jual. Pergi. Seketika ini, saya juga tidak punya tempat lain untuk pergi. Sepertinya hanya bisa pergi ke kantor dulu untuk sembunyi. Huo. Direktur Huo. Malam-malam tidak pulang. Masih membawa koper, tidur di kantor. Sekretaris Jiang. Kamu benar-benar menganggap kantor seperti rumahmu sendiri. Bukan begitu, Direktur Huo. ITU. Saya diusir pemilik kos. Saya cuma menginap 1 malam saja. Besok saya cari rumah. Sekretaris Jiang. Perusahaan punya peraturan, karyawan tidak boleh menginap di kantor, dan besok pagi, karyawan lain datang ke kantor. Bekerja, melihat kamu tidur di sini. Tidak pantas. Direktur Huo. Anda, yang begitu, bijaksana dan perkasa. Baik hati dan dermawan. Bisa tidak berbelas kasihan. Menampung saya 1 malam? Jangan-jangan dia tergila-gila padaku. Mau naik ke ranjang lagi. Tolong. Cuma 1 malam. Sudahlah. Siapa suruh aku bosnya? Ayo pergi. Terima kasih, Direktur Huo. Anda benar-benar bos terbaik di dunia. Halo, Dr. Lee. Nona Jiang, kaki palsu ayahmu sudah ditemukan. Mohon segera lunasi. Biaya operasi 300.000. Soalnya, kaki palsu yang cocok tidak bisa menunggu. Baik. Saya mengerti. Terima kasih, Dr. Lee. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Direktur Huo. Saya ingin. Udah puas lihat? Direktur Huo. Aku nggak sengaja. Aku bersumpah, aku nggak lihat apa-apa. Halo, kamu. Direktur Huo. Sebenarnya, aku mau pinjam 300.000. Rupanya kamu mendekatiku dengan sengaja. Tetap saja demi uang. Ambil. Di dalamnya ada 300.000. Cukup, kan? Terima kasih, Direktur Huo. Aku pasti akan segera kembalikan uangmu. Nggak usah. Kamar tamu ada di ujung paling dalam lantai 2.
Hello, Dr. Lee. ITU, uangnya sudah aku kumpulkan. Tolong secepatnya, atur operasi untuk ayahku. Terima kasih, dokter. Direktur Huo meminjamkan aku 300.000. Siang ini aku harus sungguh-sungguh ucapkan terima kasih padanya. Nggak tahu siang ini Direktur Huo mau siapkan makanan apa ya? Direktur Huo menyuruhku memberitahumu, mulai sekarang gak perlu lagi ke kantornya, makan siang. Oh, Oak. Aku mengerti. Terima kasih atas pemberitahuannya, asisten khusus Lin. TAPI. Direktur Huo mengeluarkan kebijakan baru untuk menjamin kondisi kerja semua orang. Mulai hari ini, perusahaan menyediakan makan siang. Semua karyawan wajib makan siang di kantin karyawan. Lanjutkan kerjamu. Baik, aku mengerti. Terima kasih, asisten khusus Lin. Jangan-jangan, karena aku, Huo Jingmu baru mengubah kebijakannya? Mana mungkin? Masa dia secara khusus melakukan hal ini untukku? Sayal, aku hampir lupa, hari ini masih harus ke rumah sakit, bayar biaya operasi ayah. Hello. Ini tagihan kami. Baik, tunggu sebentar. Nenek, hati-hati. Dasar anak nakal. Kamu sudah berumur berapa? Masih belum menikah. Kamu mau keluarga Huo punah? Nenek. Aku punya oligospermia. Nenek kan sudah tahu. Justru karena itu, harus diobati dengan baik. Hari ini, harus ikut aku ke dokter spesialis andrologi. Dokter Tiongkok tua itu bilang, ada harapan. Jiangji. Ternyata dia butuh uang. Ini alasannya. Jingmu, kamu lihat API? Nenek, nggak ada apa-apa. Ayo cepat periksa. Aduh, cepatlah. Hari ini, harus dengar kata-kataku. Biar dokter Tiongkok itu memeriksa denyut nadimu. Minum obat, nanti sembuh. Ayo cepat periksa. Aduh, cepatlah. Hari ini, harus dengar kata saya. Biarkan dokter tradisional Tiongkok itu memeriksamu, memeriksa nadimu. Minum obat, nanti sembuh. Jiangji. Hal yang dulu, saya salah paham padamu. Tidak bisa. Terlalu masak. Bapak Huo, Anda mengcarry saya? Masak. Pak Huo, Anda memanggil saya? Jiangji. Kamu pulang ke rumah hari ini. Persiapkan diri dengan baik. Besok ikut saya. Menghadiri sebuah pesta bisnis. Baik. ITU. Oh ya, Pak Huo. Saya sudah menemukan rumah. Hari ini juga akan pindah. Kamu sudah dapat rumah? Cepat sekali. Iya. Pak Huo. Selama ini, terus-terusan tinggal di rumah Anda, juga bukan solusi. Terima kasih sudah menampung saya. Kalau mau pergi, ya sudah. Sebenarnya saya juga tidak terlalu mempermasalahkannya.
Bapak Wang. Apa yang Bapak katakan tadi? Proyek itu, nantinya, Departemen Pemasaran Grup Huo kami akan mengirim orang untuk terus mengikuti dan menyelidiki. Semoga kerjasama kita berjalan lancar. Bapak Huo, sekretaris perempuan Anda ini cukup bagus ya. Saya juga merasa begitu. Jiangji, hari ini ulang tahun Bapak Wang. Kamu beli seikat bunga Anyeliv. Baik, Bapak Huo. Bapak Huo. Anda, apakah pada Bapak Wang itu berminat ya? Kalau tidak, bagaimana bisa sengaja mengingat ulang tahunnya? Ngomong apa sih? Kenapa dia nangis sampai segitunya? Jangan-jangan sekretaris Jiang menyukaiku? Ia juga. Seperti aku yang sempurna ini. Muda dan sukses, serta tampan dan kaya. Siapa yang bisa tidak suka? Sekretaris Jiang. Hibangin kita, kuma hibangin kerja. Memangnya kenapa? Baik, Direktur Huo. Bapak Wang. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Tak Kuzonka. Direktur Huo masih ingat ulang tahunku. Cantik sekali. Sekerla kalau saka. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba jadi mual begini? Seleka. Waktu itu aku tidak minum pil KB. Dia nangis sampai mau muntah. Tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkannya terus terobsesi padaku seperti ini. Aku harus cari cara untuk menolaknya dengan lembut. Selesai sudah. Seumur hidupku, hanya satu orang yang pernah tidur denganku. Jiangji, kamu kenapa? Tidak enak badan? Enggak apa-apa. ITU. Pak Huo. Anda suka anak-anak? Kamu hamil? Enggak. Aku, baru-baru ini, perutku lagi, enggak enak. Kamu mikir apa sih? Oh. Seumur hidupku tidak akan punya anak. Oh, gitu ya? Pak Huo. Badanku lagi, enggak enak banget. Boleh aku minta cuti besok? Nuna Zhang, kondisi kesehatan Anda saat ini agak khusus. Kalau melakukan aborsi sekarang, risikonya sangat tinggi. Kemungkinan mengalami infertilitas sekunde melebihi 70%. Saya harap Anda bisa mempertimbangkannya dengan matang. Maksudnya, saya nanti tidak akan punya anak lagi? Sayang, kalau kamu tahu, apa yang sedang ibu pikirkan sekarang? Apakah kamu akan sangat sedih? TAPI. Kalau saya hamil, saya tidak akan bisa bekerja dengan intensitas tinggi lagi. Masak. Pak Huo. Saya ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Jangan-jangan sekretaris Jiang akhirnya tidak tahan lagi dan ingin mengungkapkan perasaan padaku?
Katakanlah. Tapi, Sekretaris Jiang, saya ingatkan kamu, waktu kerja harus fokus pada pekerjaan. Jangan pikirkan hal-hal. Pak Huo. Saya ingin mengundurkan diri. Aku mau mengingatkanmu, waktu kerja harus fokus pada pekerjaan. Jangan pikirkan hal-hal lain. Pak Huo. Saya ingin mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Alasannya apa? Di rumah. Ada hal penting yang perlu ditangani. Dan saya juga butuh waktu untuk merencanakan hidup saya ke depannya. Begini saja. Aku naikkan jabatanmu jadi sekretaris kepala. Gaji digandakan. Perusahaan juga akan belikan kamu apartemen tambahan. Sekretaris Jiang, kamu sudah pertimbangkan baik-baik. Perusahaan lain tidak punya kesempatan sebaik ini. Jangan terlalu berterima kasih padaku. Pak Huo. Syaratnya sangat bagus. Tapi saya tetap ingin mengundurkan diri. Kalau begitu, tunggu sampai sekretaris baru masuk. Kamu serahkan pekerjaanmu padanya. Terima kasih, Pak Huo. Sekretaris Jiang, kenapa kamu mau mengundurkan diri? Bilang apa rencana masa depan? Masa aku tidak termasuk dalam rencana masa depanmu? Anda, apakah kepada Direktur Wang itu? Berminat ya. Masa dia cemburu? Karena aku memberi Direktur Wang mengirim bunga. Makanya dia pakai mengundurkan diri untuk protes. Sebenarnya yang dia inginkan adalah status. Sebenarnya yang dia benar-benar inginkan adalah status. Siapa? Huo Zong. Kamu datang begitu malam. Ada APA? Kamu harus mengundurkan diri. Ya, Huo Zong. Aku sudah pikir-pikir. Kamu tidak perlu mengundurkan diri. TAPI, aku. Tidak ada tapi. Kembali dan lanjutkan bekerja. Aku setuju menikah denganmu. Kamu tidak perlu mengundurkan diri. TAPI, aku. Tidak ada tapi. Kembalilah bekerja seperti biasa. Aku setuju untuk menikah denganmu. Menikah? Ya. Menikah. Terharu sampai menangis. Itu wajar. Soalnya aku sendiri yang mengantarkan bunga ini. Di seluruh kota Bing, hanya sedikit wanita yang pernah dapat perlakuan seperti ini. Maaf, Pak Huo. Aku tidak sengaja. Maaf. Tidak apa-apa. Yang penting kamu suka. Terima kasih, Pak Huo. Bunganya aku terima dulu. Biar tidak capek-capek bawa terus. Terima kasih, Pak Huo. Bangga ini saya terima dulu. Kamu bawa juga capek, kan?
Sekretaris Jiang. Sebelumnya saya mengirim bunga ke Pak Wang. Murni karena kebutuhan pekerjaan. Kalau kamu tidak suka, lain kali saya tidak akan kirim lagi. Boleh, kan? Hal ini. Kenapa dia tanya saya boleh atau tidak? Pak Huo. Ini. Tetap harus lihat jadwal Anda sendiri. Sekarang bunga mawar juga sudah dikirim ke kamu. Sekretaris Jiang. Kamu bisa tidak usah lagi semrukan. Cemburu. Kapan saya cemburu? Sekretaris Jiang. Kembalilah. Kamu tidak ada. Saya sangat tidak nyaman. Sekretaris Jiang. Kembalilah. Kalau kamu tidak ada, saya benar-benar tidak nyaman. Si narsis ini. Lagi salah paham apa nih? Hal aneh lagi. Pak Huo ITU. Saya mengundurkan diri. Bukan karena cemburu. Saya juga tidak akan. Karena bisa menikah dengan Anda. Lalu kembali bekerja. Bukan cemburu? Kalau begitu, ada yang mau merekrutmu? Karena dia menawarkan kondisi yang lebih baik dariku? Bukan, Pak Huo. Sama sekali tidak ada hal seperti itu. Kamu khawatir karena biaya pengobatan? Jadi, itukah alasanmu ingin resign? Pak Huo. Anda bahkan tahu hal ini juga? Kalau kamu masih kesal karena waktu itu, aku salah paham padamu. Maka aku minta maaf. Berapa lagi uang yang kamu butuhkan? Bilang saja. Kalau ini karena waktu itu, aku salah paham sama kamu. Maka aku minta maaf. Kamu masih butuh berapa banyak uang? Bilang saja. Bukan begitu, Pak Huo. ITU, uang yang aku pinjam darimu dulu, 300.000 rupiah itu, pasti akan segera aku kembalikan. Aku tidak perlu. Kamu mengembalikan uang 300.000 itu. Uang itu, anggap saja sebagai komisi kerjamu. Jadi, kamu bukan karena uang. Juga bukan karena ada yang mau merekrutmu. Lalu kenapa kamu mau mengundurkan diri? Karena aku hamil. Hamil apa? Aduh, Pak Huo. Lihat, sudah jam segini. Kamu belum tidur juga. Ini tidak baik untuk kesehatan. Tider? Berkat Sekretaris Jiang. Karena urusanmu, aku sudah 1 malam penuh tidak bisa tidur nyenyak. Kalau begitu, justru karena ini, kamu seharusnya langsung secepatnya pulang dan tidur. Dia sekarang lagi peduli sama aku? Benar saja. Dia memang masih nggak tega ninggalin aku. Sekretaris Jiang. Sebelum kamu resmi berhenti kerja, tetap harus kerjain tugas pokok kamu dengan baik. Besok pagi tepat waktu, datang bangunin aku. Jangan sampai telat. Pak Huo. Waktunya bangun. Sudah jam 8 pagi. Pak Huo. Sudah waktunya bangun. Sudah jam 8 pagi. Kalau Bapak tidak bangun juga, rapat pagi akan berubah jadi rapat siang. Sudah tahu sih, orang yang suka begadang paling susah dibangunin. Pak Huo. Bangun, minum susu.
Aduh. Maaf ya, Pak Huo. Aku tidak sengaja. Maaf. Kenapa? Kemarin malam, masih bersikeras, menolakku. Hari ini sudah mau mengingkarinya? Pak Huo. Sekarang kan kamu yang gak mau lepasin tangan aku. Maksudmu? Semua ini, aku yang bikin sendiri? Wah, baru tahu. Ternyata, Sekretaris John terhadap tubuhku. Sampai ngiler gini ya? Jingmu lepaskan aku. Jiangji, masih ada bagian mana lagi? Di tubuhku yang belum kamu sentuh? Jingmu. Nenek. Kok nenek datang? Awalnya nenek mau ngasih kamu obat kuat, tapi sekarang kayaknya nggak perlu lagi deh. Bukan seperti yang nenek pikirkan. Nenek, hubungan saya dengan Pak Huo benar-benar bersih. Bukan seperti yang kamu kira. Nenek, antara saya dan Pak Huo benar-benar bersih. Bersih dan suci. Saya mau mandi dulu. Ibu, kalau tidak ada urusan lain, saya pergi dulu ya. NK. Duduk dulu. Nenek mau ngobrol denganmu. Ya. NK. Antara kamu dan Jingmu dari keluarga kami. Ibu, saya hanya sekretaris Pak Huo. Barusan itu, murni kecelakaan. Kalau begitu, karena kamu adalah sekretarisnya, pernahkah kamu melihat Jingmu membawa pulang gadis mana? Atau dengan cewek mana? Sangat dekat ya? Ini. NK. Katakan yang sebenarnya pada nenek. Jingmu dia. Apa dia suka cowok? Nenek terlalu banyak berpikir. Pak Huo bukan begitu. Oh. Amat pa. Aduh, nyaris bikin tulang tua ini copot. Bukan berarti bagus. Akhirnya ada harapan. Bisa menggendong cicit. Hahaha. Aduh, NK. Reaksimu ini. Aduh. NK. Reaksimu ini. Jangan-jangan kamu hamil? Nenek. Siapa yang hamil? Masa nenek yang hamil? Nenek sudah pernah mengalaminya. Reaksinya dia ini. Nenek lihat langsung tahu. Pasti hamil. Kamu hamil? Tak disangka ini bisa ketahuan. Sepertinya tidak bisa disembunyikan lagi. Aku heran kenapa kamu buru-buru mau mengundurkan diri. Ternyata karena alasan ini. Ho Jingmu, lepaskan aku. Ketakutan. Dengan pria liar mana kamu berhubungan sampai hamil? Pria liar itu adalah kamu. Puas? Tidak mungkin. Dokter bilang aku punya oligospermia. Sulit punya anak. Masa tidak mungkin? Masa aku sendiri bisa hamil? Aku cuma sama kamu. Dokter bilang aku punya oligospermia. Sulit punya anak. Masa sih nggak mungkin? Masa aku bisa hamil sendirian? Aku cuma sama kamu. Yang pernah berhubungan. Kalau kamu nggak percaya,
Kita bisa periksa ke rumah sakit. Astaga. Aduh. Akhirnya langit terbuka. Keluarga Huo. Akhirnya punya keturunan. Hahaha. Hui Jingmu. Dasar anak bandel. Masa kamu mau jadi pria brengsek yang gak bertanggung jawab? Hah? Aku padahin kakamu. Aku. Cuma malam itu. Langsung hamil. Memangnya kenapa? Aku. Tentu saja anakku. Tanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Bagus, bagus. Nah, gitu dong. Ngapain masih lama-lama? Sekarang. Langsung. Pergi ke kantor catatan sipil. Cicit kesayanganku. Dan menantu perempuan yang cantik. Sama sekali nggak boleh. Turkina. Gosip dari luar. Harus. Resmi dan sah. Sama sekali tidak mungkin terpengaruh oleh apapun dari luar. Das ist dieses. Harus. Sah dan benar. Nenek, bisa tidak Anda bicaralah dengan akal sehat? Hari ini Rabu. Rapat keuangan triwulan perusahaan. Puluhan miliar rupiah. Menunggu saya untuk memimpin. Humph. Puluhan miliar itu apa? Bahkan ratusan miliar. Ribuan miliar. Hari ini semuanya harus mundur. Hari ini adalah hal yang lebih penting dari apapun. Jadwal harus dibatalkan. Bahkan jika langit runtuh. Tunggu sampai besok. Kamu. Sekarang. Masih ada urusan negara apa lagi? Sayang. Sayang kesayangan nenek. Membuatmu menderita. Ini. Ambil. Ini dari nenek untukmu. Hadiah perkenalan. Ini. Ambil. Ini dari nenek untukmu. Sebagai hadiah perkenalan. Nenek, jangan ini tidak bol. Ini terlalu berharga. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Berharga? Aduh, anakku yang baik. Mulai hari ini, kamu adalah menantu perempuan yang paling penting bagi keluarga Huo. Kamu adalah harta yang paling berharga bagi keluarga Huo. Melon dunjamu. Dan bayi di dalam kandunganmu. Sama saja dengan melindungi harta keluarga Huo. Satu gelang ini, itu apa sih? Pakai saja dengan tenang. Nanti. Kalau ada yang berani menyusahkan kamu dan bayi di kandunganmu sedikit saja, nenek yang pertama tidak akan membiarkannya. Kamu yang bicara dulu. Pak Huo. Ini, tolong Anda bantu saya. Kembalikan kepada Nenek Huo. Perkataan orang tua tadi, tidak perlu Anda anggap serius. Saya anggap saja hari ini, tidak terjadi apa-apa. Besok saya akan tetap datang kerja ke perusahaan sesuai jadwal. Pak Huo. Tolong kembalikan ini kepada Nenek Huo. Perkataan beliau, tidak perlu Bapak pikirkan. Saya anggap hari ini, tidak terjadi apa-apa. Besok saya akan datang tepat waktu untuk bekerja di kantor. Tidak bisa begitu. Simpan saja. Barang pemberian nenek. Mana bisa ditarik kembali? Tidak. Jiangji. Aku, Hui Jingmu, di matamu, adalah pria yang tidak bertanggung jawab. Karena anak ini adalah milikku. Aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Aku akan memberimu status sebagai Nyonya Huo. Aku juga akan berbuat baik padamu. Dan baik pada anak kita. Pak Huo. Ini apa? Cara baru untuk membuatku tetap bekerja mati-matian. Untuk perusahaan? Memang, sekretaris Jiang yang pintar. Tidak ada yang bisa menipumu. Jiangji, mulai hari ini, entah kau ingin terus bekerja, atau istirahat di rumah. Aku tidak akan memaksamu untuk mengambil keputusan apapun. Tapi ingat, selama kau membutuhkanku, aku akan ada di sini. Bayi butuh seorang ayah. Keluarga seperti keluarga Huo. Yang bisa memberikan kehidupan yang nyaman. Dan perlindungan yang kuat. Dan lagi. Si sombong ini, kayaknya serius. Baik. Aku setuju menikah denganmu.
Foto ini kumakalah sedikit. 1% dari aslinya. Ya ampun. Kenapa aku menikah dengan si narsis tingkat alam semesta ini? Istriku cantik banget. Kita memang pasangan yang seresai. Jiangji, proses hukum sudah selesai. Hari ini aku kasih kamu cuti 1 hari. Mau beli apa saja, beli saja. Jangan menolak. Jiangji, proses hukum sudah selesai. Hari ini aku kasih kamu cuti khusus 1 hari. Mau beli apa, beli aja. Jangan ditolak. Apa ini? Kartu hitam legendaris yang sering dibicarakan orang? Nggak boleh, aku nggak bisa terima. Ini terlalu berharga, aku punya uang. Jiangji, mulai sekarang kamu adalah Nyonya Huo. Milikku, ya milikmu. Ngapain dibeda-bedain? Dengar ya. Limit kartu ini hari ini. Kalau nggak terpakai setengahnya, kamu nggak boleh pulang. Aku nggak mau malu. Ambil. Aku juga punya kartu hitam sekarang. Satu, Sepula, Cerdis, Cerebu. Mahal banget. Satu, Sepula, Cerdis, Cerebu. Mahal banget. Ini merampok bank pun, nggak bakal bisa beli. Nggak mampu beli, jangan masuk cuma buat ngacak-ngacak. Kena rusak, kamu bisa ganti? Buang-buang waktu. Cepat pergi. Wah. Kukura Sayapa. Tikus Tanabuta. Masuk ke brankas. Ternyata. Adalah sekretaris dari Huo Group itu. Sekretaris Jiang yang rajin. Kenapa? Diusir keluar? Nona Song. Memang, dunia ini kecil ya. Riset departemen pemasaran ini. Sudah sedetail ini. Sampai perlu kamu datang sendiri buat ngerasain. Pelayanan konter? Jiangji. Kamu siapa sih? Running gator aku? Jiangji. Kamu siapa sih? Berani-beraninya mengatur aku. Orang-orang yang aku kenal itu. Kalangan atas yang tidak akan bisa. Kamu jangkau selamanya. Sumber daya yang aku kembangkan. Untuk grup ini, kamu bahkan belum pernah mendengarnya. Kalau kamu? Eo. Bungkus kalung ini. Untukku. Cepat. Lama-lama berada di dekat. Orang miskin udaranya jadi bau. Baik, Nona Song. Segera saya bungkus untuk Anda. Apakah aku boleh datang atau tidak? Bukan kamu yang menentukan. Kalau aku sudah datang, berarti aku mampu membelinya. Dan aku mampu beli yang termahal. Kamu ini orang miskin? Ngomong apa sih? Bungkus kalung ini. Untukku. Jiangji. Kamu sudah miskin sampai gila ya? Berhalusinasi? Bawa kartu mainan 5 yuan dari pasar loak. Buat gaya-gayaan? Cuma modal kartu murahan. Kamu lihat baik-baik. Jangan sampai tertipu sama penipu seperti ini. Kalau kartu ini asli, name aku bisa ditulis terbalik. Nona, di sini kami tidak main-main. Anda yakin kartu ini bisa dipakai? Bisa atau tidak, coba gesek saja, pasti ketahuan. Atau jangan-jangan, toko ini
Tidak berani mengecek kartu, sama sekali. Kamu, Baiklah. Kalau begitu, gesek saja. Aku ingin lihat. Bagaimana kamu mempermalukan diri sendiri. wah, sudah keluar. Tamu istimewa, benar-benar tamu istimewa. Selera Anda luar biasa. Kalung ini, seperti, dibuat khusus untuk Anda. Saya akan bungkuskan untuk Anda. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Aku tahu. Ini uang hasil. Kamu menjual diri, kan? Baru kemarin dapat uang. Hari ini sudah tak sabar untuk menghamburkan uang lelaki. Jiangxi, kamu ini perempuan. Kamu berani memukulku? Song Zhao. Mulutmu masih sama seperti dulu, busuknya minta ampun. Seperti lumpur busuk di selokan yang sudah membusuk 800 tahun. Kalau orang tuamu tidak mengajarimu cara berbicara, maka hari ini aku akan mengajarimu dengan baik. Apa itu ketenangan hidup? Aku lawan kamu. Jiangxi, perempuan jahat kamu ini. Peranti. Aku bakal habisin kamu. Jiangxi, dasar wanita jahat. Peranti. Beranti. Beranti. Ambassador. Hamba terlambat. Tidak tahu kalau Pak Huo. Pak Huo menyuruh saya melayani Nyonya dengan baik. Tak disangka, Nyonya begitu rendah hati. Bahkan tidak mau membuka identitas. Manager Wang. Akhirnya kamu datang. Mengingat kamu begitu, First Mengat minta maaf. Aku maafkan kamu kali ini. Tapi wanita ini harus segera kamu usir keluar. Cepat. Wanita gila yang mulutnya kotor dan memfitnah tamu terhormat ini, buang dia keluar. Aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Masukkan dia ke daftar hitam. Mulai hari ini, tidak akan dilayani selamanya. Kamu. Dan kamu. Dasar rendah. Kamu tahu siapa dia? Kamu dipecat. Sekarang juga, Pergi. Tamuku yang terhormat. Kedatangan Anda ke mal kami adalah kehormatan terbesar. Baji Malkami. Seiya Umumkan. Semuayang Andasuka. Di sini. Gratis total. Sebagai kompensasi kecil atas ketidaknyamanan yang Anda alami. Pak Manager. Kamu gila. Kamu malah membungkuk-bungkuk pada wanita ini? Berdasarkan APA? Bawa dia Pergi. Lepaskan aku. Nyonya Yu, bagaimana? Donggang Uzul Seiya. Apakah Anda puas? Jika ada kebutuhan lain, silakan beritahu. Saya akan melayani Anda sendiri. ITU. Manager. Kalung itu bisa dikembalikan? Aduh, Nyonya Yu, Anda benar-benar lucu. Seluruh mal ini adalah aset Bos Huo. Semua pengeluaran Anda di sini, Bos Huo sudah bilang sebelumnya. Catat di rekeningnya. Anda mau beli apa? Ya beli saja, selama Anda senang. Itulah keinginan terbesar Bos Huo. Orang kaya yang jahat. Seluruh mal ini punya keluargamu? Yuan Yu datang dari angin? Orang kaya yang jahat. Seluruh mal ini, semua milik keluargamu. Yuan Yu dapat dari anginnya. Kalau Anda tidak beli, berarti Anda meremehkan saya. Berarti Anda. ITU. Manager. Bagaimana kalau kamu bantu saya pilih beberapa yang bisa dipakai sehari-hari? Perhiasan kecil. Tidak masalah. Silakan pada saya. Saya jamin Anda akan puas. Nyonya Yu. Di sini ruang VIP kelas atas. Silakan. Nyonya Yu. Hati-hati di jalan. Selamat datang la Jilankali.
Aduh. Ya tuant. Sang Xiao Sigilaitu. Empire Mambunuseya. Semoga Nyonya Yuo. Berarti besar. Jangan sampai di depan Bos Huo menyinggung hal ini. Kalau tidak, pekerjaan saya ini. Tidak. Nyawa Kesil saya ini terancam. Kalau tidak, rezeki saya ini bisa-bisa. Nyawa saya bisa terancam. Aduh. Jadi, kesimpulannya, pertumbuhan di Q3 diperkirakan sekitar 5,7%. Utamanya karena pengaruh kondisi pasar secara keseluruhan. Astaga. Ponsel Pak Huo, bukannya selalu disetel senyap? Waktu itu Lauli dari divisi pemasaran. HP-nya bunyi saat presentasi. Langsung dimarahi habis-habisan. Sama PK Huo. Siapa sih yang berani di rapat penting kayak gini kirim pesan ke Pak Huo? Coba lihat Pak Huo. Dia tersenyum. Pak Huo kok bisa senyum gitu? Kayak bunga bangkai mekar. Atau kesurupannya? Lihat Pak Huo. Dia sedang tersenyum. Senyum Pak Huo ini langka banget. Atau dia kesurupan? Rapat selesai. Hari ini kalian semua sudah bekerja keras. Boleh pulang lebih awal. Pak Yu, apakah ada bagian laporan saya yang salah? Tolong dikoreksi, saya akan segera perbaiki. Ini bukan urusanmu. Saya mau pulang, makan malam bersama istri. Sudah sore. Rapat bubar. Pak Huo sampai bilang sendiri, mau menemani istrinya pulang makan. Ya ampun, kapan ini terjadi? Habislah. Hatiku hancur. Pak Huo ternyata menikah di usia muda. Cewek ini benar-benar hebat. Di kehidupan sebelumnya dia pasti menyelamatkan galaksi. Jangan berhayal. Bisa membuat Pak Huo membuat pengecualian. Dan bahkan mengakui statusnya secara langsung. Pasti bukan orang biasa. Pasti dia itu Wanita yang sangat cantik. orang biasa. Mana mungkin menarik perhatian PK Huo. Maksudku, coba pikir, aura Pak Huo biasanya kan seperti itu. Istri Pak Huo pasti orang yang tangguh. Orang biasa. Bisa menarik perhatian Pak Huo. Iya. Coba bayangkan Pak Huo, aura yang biasa dia pancarkan. Istri Pak Huo pasti orang yang tangguh. Kalian ngomongin apa sih di sini? Perusahaan mempekerjakan kalian untuk bergosip? Pak Huo. Rapatnya sudah berlangsung lama. Pasti capek ya. Saya sengaja menyeduhkan secangkir teh untuk Bapak. Biar segar. Pak Huo. Bapak harus membela saya. Saya sudah bersusah payah pergi ke mall untuk riset pasar. Ternyata ketemu sekretaris Jiang. Bolos kerja buat jalan-jalan. Dia menyalahgunakan kekuasaan dan buat keributan di mall. Sampai saya malu sekali. Sudah. Saya tahu soal ini. Bapak sudah tahu? Sudahlah. Aku tahu urusan ini. Anda tahu? Aku yang menyetujuinya. Kamu ada keberatan? Pak Huo yang menyetujuinya. Dia malah demi Jiangji, wanita brengsek itu, memberikan kudi sekra istimewa, dengan alasan apa? Tidak. Tidak ada keberatan. Terserah Pak Huo. Cepat minum teh, Pak. Melembabkan tenggorokan. Rapat sudah berlangsung lama. Tenggorokan, pasti tidak nyaman kan? Bau apa ini? Aku pergi. Pak Huo. Sudah pergi begitu saja? Aku masih ada pekerjaan.
Ingin melapor pada Anda secara pribadi. Jauh dariku. Mendekat begitu untuk apa? Panas sekali. Bau parfum. Menyengat sekali. Ada APA. Bicaralah dengan asisten Lin. Hai, Pak Huo. Pak Huo. Pak Huo, kenapa hari ini? Pulang lebih awal? Aduh, celaka. Gelas teh ini, dia sudah meminumnya. Seharusnya. Tidak akan ada masalah, kan? Nenek, Ayah. sudah lurus belum, Nek? Aduh. Warna ini membuat Nenek terlihat sangat anggun. Sudah lurus kok. Leher nenek yang tua ini sudah bertahun-tahun tidak pakai barang yang begitu elegan lagi. Nenek. Jingmu. Istri yang kamu pilih ini bagus sekali. Bijaksana. Perhatian. Masih ingat, nenek tua ini jauh lebih baik daripada kamu. Asai anak Nakal. Lihat. Dia juga belaikan nenek kelang. Sanggo. Kalong. Dibeli untuk nenek. Ayah, hari ini waktu aku jalan-jalan di mall, begitu lihat pertama kali, langsung merasa ini cocok banget buat nenek. Kalau kamu sendiri, nggak beli apa-apa buat diri sendiri? Beli dong. Aku pertama kali lihat ini, langsung suka. Lucu kan? Tidur sambil peluk ini, enak banget. Ini harganya murah sekali. Kartu yang aku kasih ke kamu, bukan buat beli. Barang-barang kecil kayak gini. Barang kecil? Nilai suatu barang, mana bisa diukur dengan uang? Aku suka ini, maka ini tak ternilai harganya. Memelana, lebih senang daripada memeluk emas batangan. Baik. Gigi benar. Yang penting suka. Jingmu. Kamu pulang pas banget. Aku suruh busu masak sup yang bisa diminum Zizi. Gigi. Cepat cuci tangan. Ayo kita makan. Jingmu. Pas banget kamu pulang. Aku suruh ibu Su masakin sup yang bisa Zizi minum. Gigi. Cepat cuci tangan. Kita siap-siap makan. Baik. Jiangji. Aku juga siapin hadiah buat kamu. Nanti habis makan kuberikan. Gigi. Coba cicipin. Ini nenek sengaja suruh ibu Su masakin sup kaki babi buat kamu. Lihat. Ditambahin kacang tanah dan kedelai. Paling bergizi. Terutama buat kamu yang lagi hamil ini. Sama bayi di dalam perut. Semuanya bagus banget. Ayo, cepat diminum selagi hangat. Terima kasih, Nek. Nenek repot-repot ya. Cepat minum. Nek, wangi ya aromanya. Kebetulan aku haus. Jingmu. Kamu. Ini sengaja buat Zizi yang lagi hamil ini. Kamu kan laki-laki. Minum ini buat APA. Cepat taruh. Siapa bilang laki-laki nggak boleh minum? Tiba-tiba aku merasa. Enak banget. Aku suka. Kamu kan laki-laki. Minum ini buat APA. Cepat taruh. Siapa bilang laki-laki nggak boleh minum? Aku tiba-tiba merasa. Lumayan enak. Aku suka. Nggak bener nih. Dari kecil, begitu cium baunya, lari lebih cepat dari kelinci. Papamu dulu pegang tongkat, kejar-kejaran buat kasih kamu minum. Kamu tetap nggak mau minum seteguk pun. Kenapa hari ini? Matahari terbit dari barat nih? Tiba-tiba jadi suka. Nek, orang kan bisa berubah. Sekarang selera aku udah berubah. Nggak boleh ya? Oh. Aku ngerti, Jerdy. Apaan sih selera berubah? Jelas-jelas jingmu kita, udah gede ya. Sudah punya istri. Jadi tahu sayang orang. Kamu suka? Semua buat kamu minum. Gigi. Nak ambilkan kamu semangkuk lagi. Sup ayam yang bening. Sup ayamnya juga enak.
Ok, kamu suka? Minum semuanya. Gigi. Ninik ambilkan lagi semangkuk. Sup ayam yang bening. Sup ayamnya juga enak. Sudah habis semuanya? Kalau gitu aku mulai membereskannya. Aduh, kekukus sayang. Cepat taruh, cepat taruh. Kamu sekarang ini sedang hamil. Jangan sampai capek. Pekerjaan ini, serahkan saja pada Jingmu. Ayah. Aku yang membereskan. Kamu istirahat saja. Bagus, bagus. Nah, gitu dong. Nenek nggak akan di sini, jadi lampu. Nggak ganggu, kalian berdua anak muda. Bercinta. Dah, Nek, dah. Ayo, mau kemana? ajak kamu lihat hadiah. Cepat taruh. Ayo pergi. Mau kemana? Aku ajak kamu lihat hadiah. Sipat letakin. Kejutan apa ini? Sangat misterius. Tada. Bagaimana? Suka kan? Aku sudah tahu kamu suka mawar. Mawar-mawar ini. Semuanya aku suruh orang. Dari Bulgaria, dikirim via udara, mawar merah. Dan ini, Huo Jingmiu. Siapa yang bilang aku suka bunga mawar? Apa kamu tidak bisa lihat? Aku alergi serbuk sari tahu. Buong, cepat panggil orang. Bersihkan kelopak bunga di dalam rumah. Bersihkan semuanya. Jangan ada satu kelopak pun yang tersisa.